Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Alimuddin Sabar Miru, MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman tentang salah satu tokoh filsafat dalam aksiologi, yaitu Sokrates. Namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rizka Yuamanda dari kelas 01 PKK Konsentrasi Tata Busana Angkatan 2021. Adapun poin pembahasan yang akan saya paparkan, yang pertama adalah biografi Sokrates, kedua pola pemikiran Sokrates, ketiga metode seleksi murid, keempat pemikiran Sokrates dalam aksiologi, dan yang kelima karya-karya Sokrates. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu langsung saja kita mulai. Sebelum melangkah ke pengenalan tokoh, kita harus tahu dahulu apa itu aksiologi. Jadi, aksiologi adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai atau norma-norma terhadap suatu ilmu. Mengenai nilai itu sendiri dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti kata-kata adil dan tidak adil, jujur dan curang, benar dan salah, baik dan tidak baik. Poin yang pertama yaitu biografi Sokrates. Sokrates lahir pada tahun 469 atau 470 sebelum Masehi. Ayahnya adalah seorang pematung bernama Sophronicus dan ibunya bernama Phaenere, seorang bidan. Sokrates merupakan filsuf yang sangat banyak mendapat perhatian, sekaligus menjadi guru dari banyak filsuf setelahnya. Sokrates sama sekali tidak menulis pemikirannya. Semua pemikirannya dituangkan dalam praktik dialog. Hal ini dikarenakan Sokrates mempunyai metode maiotik teknik atau seni kebidanan. Sokrates percaya bahwa ilmu terdapat dalam diri manusia, bukan dari orang lain. Seperti contohnya seorang bidan hanya membantu dalam persalinan. Ia hanya membantu seorang ibu untuk mengeluarkan bayinya. Begitupun dengan ilmu. Walaupun Sokrates sama sekali tidak menulis pemikirannya, namun kita bisa membaca riwayat hidup dan ajarannya dalam karya-karya muridnya seperti Aristophanes, Xenophanes, Plato, dan Aristoteles. Sokrates memiliki kepribadian yang sangat sederhana. Hampir setiap hari ia berjalan tanpa alas kaki ke pasar-pasar dan tempat ramai hanya untuk mengajak orang lain untuk berdialog. Sikap religius Sokrates seringkali menjadi objek diskusi. Sokrates menganggap mitologi tidak benar dan hanya karangan dari para penyair. Namun begitu, akibat dari perbuatan Sokrates tersebut pada tahun 399 sebelum Masehi, Anytos mengemukakan tuduhan dan membawa Sokrates ke pengadilan. Tuduhan itu berbunyi, Sokrates bersalah karena ia tidak percaya pada dewa-dewa yang diakui oleh polis dan memasukkan praktik-praktik religius yang baru. Ia juga bersalah, ia mempunyai pengaruh yang kurang baik atas kaum muda. Dalam Apologia karya Plato, akhirnya tuduhan itu membuat Sokrates harus menjalani hukuman mati dengan cara meminum racun. Poin selanjutnya adalah pola pemikiran dari Sokrates. Tujuan filosofi Sokrates ialah mencari kebenaran yang berlaku untuk selama-lamanya. Di sini berlainan pendapatnya dengan guru-guru sofis yang mengajarkan bahwa semua relatif dan subjektif dan harus dihadapi dengan pendirian yang spektis. Sokrates berpendapat bahwa dalam mencari kebenaran itu ia tidak memikirkan sendiri, melainkan setiap kali berdua dengan orang lain dengan jalan tanya jawab. Orang yang kedua itu tidak dipandangi sebagai lawannya, melainkan sebagai kawan yang diajak bersama-sama mencari kebenaran. Kebenaran harus lahir dari jiwa kawan bercakap itu sendiri. Ia tidak mengajarkan, melainkan menolong mengeluarkan apa yang tersimpan di dalam jiwa orang. Sebab itu metode ini disebut dengan maiotek. Sokrates mencari kebenaran yang tetap dengan tanya jawab sana dan sini, yang kemudian dibulatkan dengan pengertian. Maka jalan yang ditempuhnya ialah metode induksi dan definisi. Keduanya itu bersangkut paut. Induksi yang menjadi metode Sokrates ialah memperbandingkan secara kritis. Ia tidak berusaha mencapai dengan contoh dan persamaan, dan diuji pula dengan saksi dan lawan saksi.
Satu ungkapan Sokrates yang sangat terkenal sampai saat ini adalah hanya satu yang aku tahu, yaitu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Sokrates adalah sosok yang tidak pernah puas untuk belajar. Ia selalu memposisikan dirinya sebagai orang yang sedikit ilmunya. Kemudian poin selanjutnya adalah seleksi murid. Ternyata Sokrates tidak serta-merta mengangkat seseorang menjadi muridnya. Sokrates adalah seorang filsuf besar dan guru Yunani kuno. Ketika itu beberapa pemuda mendekatinya dan meminta agar mereka bisa diterima menjadi muridnya. Guru besar itu melakukan tes sederhana untuk memilih muridnya yang sesuai. Ia meminta calon muridnya untuk melihat ke dalam kolam dan melaporkan padanya apa yang masing-masing mereka lihat di dalam kolam tersebut. Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa mereka telah melihat gambar mereka sendiri di air. Lalu beberapa dari mereka mengatakan telah melihat ikan berenang di sekitar air kolam itu. Mereka inilah yang akan diterima menjadi muridnya. Ketika tes ini ditanyakan oleh murid seniornya, Sokrates mengatakan bahwa mereka yang melihat gambar mereka sendiri di dalam air adalah mereka yang cinta dengan ego mereka sendiri, jadi tidak berguna untuk menjadi muridnya. Selanjutnya adalah pemikiran Sokrates dalam aksiologi. Aksiologi adalah suatu pendidikan yang menguji dan mengintegrasikan semua nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan menjaganya, membinanya dalam kepribadian manusia. Sokrates berpendapat bahwa masalah yang pokok adalah kesusilaan, tetapi semenjak masa hidup Sokrates, masalah hakikat yang baik tetap menarik banyak kalangan dan dipandang bersifat hakiki serta penting untuk dapat mengenal manusia. Disebutkan juga bahwa objek material etika adalah tingkah laku atau perbuatan manusia, sedangkan objek formal etika adalah kebaikan atau keburukan berformal atau tidak bermoral. Moralitas manusia adalah objek kajian etika yang telah berusia sangat lama. Sejak masyarakat manusia terbentuk, persoalan perilaku yang sesuai dengan moralitas telah menjadi bahasan etika dalam sejarah filsafat barat telah ada bahkan sejak zaman Sokrates, yaitu pada tahun 470 sampai dengan 399 Masehi. Berbicara masalah karya, sebenarnya Sokrates tidak pernah menulis pemikirannya, namun alur pemikiran Sokrates melalui buku-buku mengenai dirinya dalam buku murid-muridnya seperti Plato dalam De Apologi. Jadi, pemikiran Sokrates ini hanya bisa kita lihat dalam karya-karya dari muridnya seperti Plato dan Aristoteles. Baik, itulah tadi pemaparan tentang salah satu tokoh filsafat dalam aksiologi yang semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan meminta maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.